Pernah nggak lo bilang sama diri lo sendiri kalau oke, hari ini gua harus produktif. Gua harus nyelesain skripsi gua harus ngerjain ini, gua harus ngerjain itu. Pokoknya harus produktif deh. Pernah nggak? Gua rasa pernah lah ya. Gue yakin banget sih. Semales-malesnya elu pasti pernah deh mikir kayak gini. Tapi muncul lagi nih pertanyaannya. Apa sih produktif itu? Apa dengan nyelesain banyak kerjaan sekaligus itu masuk produktif? Nah, jawaban lo boleh taruh di kolom komentar. Gimana kalau gue bilang gini, main game seharian itu produktif loh? Atau gue bilang gini nih, masak mie itu juga masuk produktif? Gimana tanggapan lo? Biar nggak ngambang lagi, lo boleh banget dong tonton video ini sampai akhir biar lo dapet semua jawabannya. Tapi sebelum itu, selamat datang di zona kehidupan yang bakal ngasih lo berbagai insight penting yang gak lo dapet di sekolah konvensional. Yang tentu aja relate banget sama kehidupan di era milenial ini. Jadi boleh banget buat subscribe biar kayak YouTuber lain. Oke, yang pertama dulu deh. Apa sih produktif itu? Secara umum nih ya, produktif itu apa aja yang bisa menghasilkan ataupun mendatangkan keuntungan buat lo dalam jumlah yang banyak ataupun dalam jumlah yang besar begitu, nominalnya gitu. Tapi bentuk penerapan produktif yang sebenarnya itu ya kayak gimana gitu. Apa kalau kita ngelakuin yang namanya multitasking itu termasuk produktif? Well, sayang sekali jawabannya enggak. Multitasking itu nggak termasuk produktif. Itu menurut gue ya. Malah ini bisa ngehambat produktivitasnya lo. Percaya atau enggak nih ya, semua artikel, semua penelitian yang gue baca ya bilangnya kayak gini. Kalau ada yang bilang lain berarti belum gue baca. Oke, dan termasuk gue juga udah ngerasain hal yang kayak gini. Tapi multitasking ini apa sih sebenarnya? Multitasking ini adalah ngelakuin berbagai pekerjaan di waktu yang sama. Dan gue kasih tahu aja ya, multitasking ini hanya mitos gitu. Jadi otak manusia itu ternyata nggak bisa dipaksa ngelakuin banyak hal sekaligus. Ini otak manusia normal ya. Misalnya main HP sambil ngerjain tugas. Anggap aja lo sambil chatan nih sama teman lo atau mungkin sama doi lo gitu. Dan juga lo sambil ngerjain tugas lo. Nah ini nih yang bisa ngehambat lo. Obrolannya bisa aja ngehambat lo dalam ngerjain tugas. Apalagi kalau obrolannya ya obrolan serius gitu. Mungkin lo lagi ada masalah sama doi lo kali gitu. Kenapa ini bisa menghambat? Jadi gini, saat lo chatan dan ngerjain tugas di waktu yang sama, tiap kegiatan yang lo lakuin itu bakal saling distract satu sama lain. Bakal saling ngeganggu gitu. Dan ujung-ujungnya ya nggak ada yang kelar. Atau ada yang kelar tapi butuh waktu yang lebih lama dari waktu yang seharusnya. Entah bahasan lo sama teman lo yang nyampe ke intinya atau selesai dan jadi asik gitu, tapi tugas lo jadi terbengkalai. Atau tugas lo yang selesai tapi ya apa yang lo obrolin jadi nggak jelas gitu, jadi ngambang gitu. Kayak itu ya, ngambang. Oke, itu baru 2 kerjaan aja. Belum lagi kalau 3 kerjaan sekaligus atau malah lebih gitu. Bisa berapa kerjaan tuh yang terbengkalai? Dan tentu aja itu bukan lagi produktif dong. Lah kenapa nggak produktif bang? Kan ada yang kelar, biarpun ya cuma 1. Jadi gini, konsep produktivitas itu adalah nyelesain kerjaan sebaik mungkin dalam waktu seminimal mungkin. Dengan lo butuh waktu lama dalam ngerjain sesuatu, ya artinya waktunya udah nggak seminimal mungkin dong. Dengan lo stay lama-lama di situ itu malah nggak ngasih untung ke lo, atau malah ngurangin untung lo gitu. Why? Karena itu makan waktu lo lama banget. Padahal waktu lo itu bisa lo pakai buat ngerjain hal lain. Atau buat istirahatin mata lo atau otak lo dari capeknya ngerjain tugas atau hal-hal lain gitu. Tapi pertanyaan lain muncul lagi nih. Kenapa tadi gue bilang main game seharian itu produktif? Atau masak mie itu produktif gitu? Ya balik lagi dong ke pernyataan tadi. Selama itu ngehasilin ya nggak masalah.
Ya misalnya lo masak mie karena lo emang jualan di kantin sekolah, ya itu kan nggak masalah, itu masuk produktif kan. Atau lo main game karena ya lo ngejekin orang gitu, dapat untung dong, itu jadinya produktif kan. Atau mungkin lo masuk tim e-sport yang ikut lomba, ya itu juga produktif. Intinya lo ngehasilin dan nguntungin gitu. Ya ini yang perlu kita tahu juga, untung ini bukan cuman dalam bentuk duit ya. Gimana kalau untungnya belum bisa lo rasain sekarang gitu? Anggap aja main game seharian tapi lo belum dapat duit dari itu. Ya tetap aja itu termasuk produktif. Tapi ada syaratnya nih. Kalau lo cuman ngasah skill doang tapi nggak ada plan besar ke depannya, ya nggak masuk dong. Yang masuk produktif itu kalau lo ngasah skill sampai jago supaya ntar lo bisa tuh bikin tim e-sport sendiri, atau lo bisa tuh buka channel gaming gitu. Ya itu baru namanya produktif. Jadi keuntungan yang dimaksud di sini seperti yang gue bilang tadi, bukan cuma duit tapi bisa jadi skill, knowledge, dan lain sebagainya. So itu aja sih sampai sini. Semoga ini bermanfaat buat lo, dan kalau bermanfaat ya boleh di-share dan boleh juga di-like. Ya kalau enggak ya dislike aja, nggak apa-apa. Ya next time kita bakal bahas deh gimana tipsnya biar lo jadi lebih produktif lagi, atau gimana nih manfaatin rasa malas lo jadi produktif, rasa galau lo jadi produktif, dan berbagai emosi-emosi lainnya yang bisa bikin lo jadi lebih produktif. Tungguin aja, dan sambil nunggu subscribe boleh juga kok. Oke, itu aja, dan jangan lupa kalau lo pengen cerita ke kita, nggak masalah, link IG-nya kita ada di deskripsi di bawah. Tenang aja, rahasia lo aman bareng kita dan gratis kok. Tetap semangat jalani hidup di zona kehidupan lo. Gue Andi Terhendra, thank you.